apakah kanun LKS itu bertentangan nggak dengan undang-undang monopoli? Itu kita tidak hanya melakukan demonstrasi karena kepentingan elit tertentu yang coba menggunakan mahasiswa untuk kepentingannya, enggak. Tapi kita adalah bekerja untuk... Silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Pertama, saya ingin mengatakan begini. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa kalau gajah mati, itu biasanya meninggalkan gading. Tapi kalau manusia mati, dia tidak meninggalkan nama. Apa yang dia tinggalkan? Yang dia tinggalkan adalah karya dan amalnya. Orang meninggal itu, begitu orang meskipun dia seorang terkenal, begitu meninggal nggak disebut lagi namanya. Yang disebut adalah almarhum. Tidak disebut lagi namanya, almarhum yang disebut. Ya. Maka karena demikian, saya mencoba dengan selemah-lemah iman menghasilkan sesuatu yang menjadi karya yang bermanfaat bagi saya sendiri dan juga bagi orang lain. Salah satunya adalah yang hari ini tentang buku Hukum Dagang Indonesia. Dulu tulisan pertama saya terbit itu judulnya itu Gadis Kecil, itu cerpen. Ketika saya semester 2 menulis, menceritakan tentang pengalaman seorang gadis yang orang tuanya terbunuh karena konflik. Dan itu dimuat di Serambi Indonesia. Senang sekali karena tulisan yang dimuat di Serambi itu dapat wesel dulu, Pak Mukhlis ya. Jadi kita survive dengan berkarya waktu itu. Wesel itu nanti bisa bawa ke pos, dibayar. Kalau sekarang transfer ya. Menulis. Lalu kenapa penting menulis? Karena menulis itu menurut saya memberikan pengetahuan, menyebarkan pengetahuan bagi orang. Di samping juga mengasah pengetahuan sendiri. Itu pentingnya menulis. Al-Quran sendiri itu disuruh tulis. Entah di kertas, entah di dahan, entah di tulang dulu ya. Sampai kemudian dikumpulkan jadi mushaf. Jadi mushaf itu setelah 70 orang sahabat itu meninggal. Nah lalu apa hubungannya, saya coba fokus ke hukum dagang ini. Selama ini kita tahu bahwa ini seperti yang disebutkan oleh Bang Alil tadi, menjadi mata kuliah tidak cuman wajib di Prodi HES, tapi ini menjadi mata kuliah fakultas. Di prodi-prodi yang lain juga hukum dagang itu menjadi mata kuliah yang wajib. Dan selama ini kita hanya merujuk kepada karya-karya penulis dari luar, dari Jawa, dari ilmuwan-ilmuwan, ahli-ahli hukum dari universitas lain. Saya belum menemukan ada satu pedoman yang ditulis oleh dosen kita sendiri. Maka dalam konteks ini saya mencoba mengkompilasi, meskipun ini bukan buku yang sudah sempurna, makanya perlu untuk dibedah. Dibedah itu artinya sisi-sisi mana yang perlu dikritisi untuk menyempurnakan di edisi ke depan, supaya ini menjadi satu pedoman bagi sistem pengajaran di Fakultas Syariah. Ada satu fenomena yang tadi kami diskusikan juga sebelum acara ini, bahwa daya kritis mahasiswa sekarang dibandingkan dengan dulu itu berkurang. Daya keinginan membacanya itu berkurang. Karena perubahan digital, era dari paper based kepada electronic based ya. Jadi kebanyakan itu lebih mudah, apalagi segala referensi tugas-tugas itu lebih banyak mahasiswa copy paste pakai ChatGPT dan sebagainya. Jadi daya-daya kritis membahas suatu subjek pengetahuan itu sudah sangat berkurang sekali. Maka saya sampaikan kepada Aliul, kepada Aulia, bagaimana budaya ini kita kembangkan lagi, dan alhamdulillah pada hari ini Yamaha Esa memfasilitasi acara bedah buku ini, acara mengkritisi. Dan saya sadari bahwa draft buku ini masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu kita sempurnakan. Tetapi dengan segala upaya, saya mencoba mengkompilasikan semua hal-hal yang terkait dengan hukum dagang di Indonesia ini. Beberapa
sumber referensi yang saya baca itu kadang hanya membahas beberapa topik saja, ya. Tidak lengkap, ya, tidak lengkap. Apalagi perubahan-perubahan undang-undang itu perlu diadaptasi. Dulu ada satu buku yang menjadi referensi utama itu karya Kansil, Prof, ya. Karya Kansil. Kalau satu karya yang saya ingat sekali ketika saya kuliah itu ilmu hukum yang ditulis oleh Pak Halim Tosa. Nah, itu menjadi semacam pegangan bagi mahasiswa ketika itu, walaupun bukunya sangat sederhana. Nah, budaya-budaya ini saya coba inisiasi kembali supaya itu adalah tren yang baik, tren yang bagus, ya. Kalau kita pelajari hukum dagang, ini kan sebenarnya masih warisan hukum Belanda, ya, masih Kofhandel, Wetboek gitu. Lalu Indonesia sendiri itu punya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, tapi itu hanya membahas secara umum saja. Karena persoalan dagang ini sangat general, dia bicara tentang monopoli. Kemarin ada pertanyaan misalnya di Aceh ini, apakah kanun LKS itu bertentangan nggak dengan undang-undang monopoli? Itu anak-anak hukum ekonomi syariah harus mengambil peran, harus mengkritisi secara ilmu pengetahuan. Dan itu tidak dilarang. Dan tradisi mengkritisi dalam konteks pengetahuan itu sudah muncul sejak masa Aristoteles, masa Socrates, ya. Kalau misalnya kita bilang ini bertentangan, kita harus punya dasar dalil yang kuat, ya. Dan itu adalah fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Ada pedagang-pedagang banyak retail, saya sering sampaikan di dalam kelas, mengembalikan permen, lalu membuat harga yang tidak ada mata uangnya. Itu adalah persoalan yang sering masyarakat abai. Tapi di sisi lain kita mengklaim kita adalah masyarakat Islam, Islamic society. Ya, bagaimana hukum dagang dalam perspektif Islam itu harus menjadi constant daripada kita, ya. Maka diskusi-diskusi seperti ini tidak hanya terkait dengan buku ini, tapi terkait dengan dagang secara global dalam kajian legal itu penting, saya kira teman-teman mahasiswa itu untuk mengaktifkan diskusi-diskusi kritis ini, sehingga nanti menjadi suatu rekomendasi, sama seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Alio. Kita tidak hanya melakukan demonstrasi itu karena kepentingan elit tertentu yang coba menggunakan mahasiswa untuk kepentingannya, enggak. Tapi kita adalah bekerja untuk kepentingan masyarakat secara umum, bekerja untuk norma-norma yang diperjuangkan di dalam Al-Quran misalnya, tentang jangan kurangi timbangan misalnya, ya, itu jelas disampaikan. Tapi kita sering melihat satu kebijakan yang atau fenomena yang bertentangan dengan dalil-dalil itu sendiri, ya. Itu semua adalah persoalan dagang. Dan mahasiswa hukum ekonomi syariah khususnya itu harus paham dan memahami bagaimana aspek legalnya, ya, aspek legalnya. Dan di dalam buku ini saya menulis berbagai persoalan di sini, ya, termasuk tidak hanya tentang monopoli, tetapi juga tentang hal-hal yang lain, tentang perlindungan konsumen misalnya, ya, tentang perusahaan, tentang kepailitan, tentang pasar modal, tentang e-commerce yang sekarang itu hampir semua kita itu ada hubungan atau sering melakukan transaksi bisnis secara online, secara e-commerce, ya. Maka saya sangat merekomendasikan teman-teman untuk membaca buku ini supaya memberikan pemahaman dasar tentang dagang dari segi aspek legal. Mungkin itu dari saya sebagai pembuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.